Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Setelah kemarin kita menjelajahi situs Kumitir sektor barat yang terindikasi sebagai gerbang atau gapura pintu masuk, sekarang kita akan melihat yang sektor ABC. Letaknya ini di timur dari sektor barat tadi, atau letaknya di sebelah barat pemakaman. Nah, itu di depannya itu adalah pemakaman desa, dan ini adalah sektor ABC. Ini ternyata di sini anginnya lumayan kencang teman-teman, dan juga cuacanya ternyata cukup terik di sini. Ini kita lihat sektor ABC, banyak sekali batu-batu atau border. Inilah yang nanti coba akan dipecahkan oleh para arkeolog. Ini memang sedikit agak membingungkan fungsi dari batu-batu ini. Apakah ini termasuk bagian dari struktur, ataukah karena memang kena bencana alam, banjir atau letusan gunung berapi? Kita lihat saja nanti hasil akhir dan kesimpulan dari para arkeolog yang rencana memang dugaan kuat akan melakukan ekskavasi bulan September. Kurang beberapa bulan lagi, bulan depan ya. Sekarang bulan Agustus. Situs Kumitir ini diduga sebagai tempat istana dari Priwengker yang merupakan paman dari Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit. Dan ini sebelah timurnya, dekat makam. Ini temuannya juga banyak sekali teman-teman, temuan-temuan yang tercecer di situs Kumitir ini, karena memang diperkirakan luasnya 6 hektar, dan ini sebelah timur makam ada dinding talut seperti ini. Teman-teman, kalau dulu mencermati berita nasional, memang penemuan situs Kumitir ini cukup menggemparkan. Banyak sekali pejabat-pejabat dari pusat datang untuk melihat situs Kumitir ini. Sudah bebaskan semua Pak ya, lahan ini? Untuk teman-teman, penjelasan dari Bapak penjaga tempat ini. Ini katanya memang sebagian lahannya sudah dibebaskan. Ini mempermudah para arkeolog untuk melakukan ekskavasi.
Memang salah satu kendala dari ekskavasi situs purbakala adalah pembebasan lahan. Memang kadang berlangsung cukup lama. Namun kita bersyukur akhirnya beberapa tempat berhasil dibebaskan oleh pemerintah. Ini adalah langkah maju untuk mengungkap tempat istana yang diduga sebagai istana Brewengker. Di sini memang tempat sentra pembuatan batu bata. Jadi teman-teman kalau datang ke sini tidak heran, di berbagai tempat banyak sekali para pembuat batu bata. Kita kembali ke sektor ABC teman-teman, karena memang cuaca cukup panas. Ini sudah diberi atap seng untuk melindungi situs-situs seperti ini, karena dikhawatirkan jika terus-terusan terkena panas dan hujan akan merusak struktur dari situs Kumiter ini. Dan ini dulu ketika pertama kali situs Kumiter ditemukan, beritanya cepat menyebar karena memang diduga luasnya cukup luas, 6 hektar, yang memang kala itu jarang ditemukan peninggalan-peninggalan Majapahit seluas itu. Biasanya kadang ditemukan berapa meter persegi, yaitu berupa candi ataupun situs-situs lain. Tetapi penemuan ini cukup menggemparkan karena memang luasnya. Di samping pejabat-pejabat pemerintahan dari pusat yang datang, terus para seniman maupun akademisi yang datang ke sini, ada juga artis nasional yang datang kemari teman-teman, yaitu Dewa Bujana. Tentu teman-teman pengamat musik sudah paham siapa Dewa Bujana, gitaris terkenal dari grup band Gigi. Beliau sampai menyempatkan datang kemari untuk melihat secara langsung seperti apakah situs Kumiter ini. Karena memang dahaga masyarakat akan keberadaan kerajaan Majapahit kala itu memang cukup besar. Dan ini patut kita syukuri, akhirnya para arkeolog dengan kerja kerasnya berhasil membongkar situs Kumiter ini. Ini dinding-dinding susunan batu bata di dalamnya. Ini memang penemuan cukup fantastik teman-teman. Karena kalau memang hipotesa ini benar bahwa ini adalah kediaman atau istana dari Brewengker, maka ini adalah langkah ke depan atau kunci untuk menemukan istana utama, istana dari Hayam Wuruk, yang kemungkinan di sebelah barat dari situs atau istana Brewengker ini, karena ini dulu juga disebut sebagai istana timur. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana ini dikatakan istana Majapahit, karena sering yang kita temukan hanya batu bata seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, memang Majapahit adalah kerajaan besar pada masanya yang pengaruhnya sampai wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi kita juga sadari bahwa negara kita pernah dijajah selama ratusan tahun. Tentu saja banyak sekali peninggalan-peninggalan Majapahit yang turut diambil. Kemudian setelah itu, di samping menjajah, juga batu batanya dibuat sebagai bahan pengerasan jalan, juga untuk pembuatan semen merah, karena memang batu bata kualitas Majapahit terkenal bagus, besar-besar,
dan cukup tebal. Kemudian tahun 60-an sampai 80-an, kita tahu bahwa negara kita mengalami suasana chaos waktu itu. Banyak sekali bahan-bahan bata juga diambil berkebek-kebek cukup besar. Dan juga ada penambang atau pencari harta karun justru berasal dari luar wilayah Mojokerto ini, turut menggali dan mencari perhiasan emas maupun benda-benda antik yang lain. Oleh karena itu memang sangat wajar teman-teman ketika kita mendapati peninggalan Majapahit hanya tertinggal seperti ini, karena memang pengerusakan massal waktu itu cukup besar. Kita masih bisa menemukan strukturnya aja sudah suatu anugerah. Memang ada kesedihan di sana sini ketika melihat struktur kerajaan Majapahit terjadi kerusakan di sana sini. Tapi kita doakan saja semoga bulan depan para arkeolog dipermudah untuk melakukan ekskavasi di situs Kumiter ini. Kita dukung terus upaya kerja keras mereka untuk menganalisa bagaimanakah sebenarnya fungsi dari situs Kumiter di depan kita ini. Memang kerusakan di masa lalu perlu kita prihatinkan, akan tetapi melangkah jauh ke depan itu lebih penting lagi, karena memang waktu tidak bisa diputar kembali teman-teman. Kita fokus ke depan untuk rekonstruksi bagaimana kerajaan Majapahit ini dibangun. Tentu saja perlu dukungan semua rakyat, pemerintah, dan juga butuh dukungan teman-teman untuk memviralkan situs-situs peninggalan Majapahit ini agar kelak keberadaannya tetap lestari. Semakin viral, semakin pemerintah menaruh perhatian ke tempat-tempat seperti ini. Rahayu.